Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas teori bahasa dan automata. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada Vinaska, kemudian saya sendiri Bima Aditya, dilanjut dengan Syarif Al-Qudsi, kemudian ada Putri Samia, selanjutnya ada Febriana Mahabatika, kemudian ada Rinaldi Dirmansyah, dan terakhir ada M. Robert. Pertama adalah pendahuluan. Masuk ke pembahasan. Yang pertama ada teori bahasa. Teori bahasa membahas tentang bahasa formal atau formal language, terutama guna kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemroses naskah atau text processor. Bahasa formal merupakan kumpulan dari kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau umum disebut dengan grammar. Selanjutnya ada automata. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan pada sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Automata berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Selanjutnya, secara umum, teori bahasa dan automata adalah 1. Bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. 2. Model matematika yang memiliki fungsi dari komputer digital, yaitu menerima input dan menghasilkan output. Bisa memiliki penyimpanan sementara dan mampu membuat keputusan dalam transformasi input ke output. Ketiga, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Berikutnya ada konsep bahasa. Konsep bahasa sendiri terdiri dari 5 konsep. Yang pertama adalah abjad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abjad adalah kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Kemudian ada string. Secara pengertian sendiri, string merupakan tipe data untuk teks yang merupakan gabungan dari huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter. Kemudian ada bahasa atau language. Bahasa merupakan kumpulan dari kata. Pada masing-masing kata memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep. Keempat adalah bahasa kosong. Secara sederhana, bahasa kosong yaitu bahasa yang tidak memiliki string. Dan yang terakhir adalah bahasa universal. Secara pengertian sendiri adalah teori linguistik yang memberikan postulat prinsip-prinsip tata bahasa yang serupa pada semua bahasa. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Operasi-operasi pada bahasa. Yang pertama, concatenation, ada exponential, union atau gabungan, intersection atau irisan, subset atau subbahasa, equal, dan closure language. Selanjutnya konsep teori otomatis. Anggota alfabet dinamakan sebagai simbol terminal. Yang kedua, kalimat merupakan deretan hingga simbol-simbol terminal. Yang ketiga, konsep adalah himpunan dari kalimat-kalimat. Simbol-simbol terminal seperti huruf kecil A, B, C, simbol operator tanda tambah dan tanda bintang, simbol tanda baca koma dan titik koma, dan string yang bercetak tebal seperti if, then, dan else. Lalu simbol-simbol non-terminal seperti huruf besar A, B, C, huruf S sebagai simbol awal, dan string yang tercetak miring. Ada huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Misalnya alfa, beta, dan epsilon. Tangensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal campuran keduanya.
derivasi adalah progres pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai berikut. Alfa 2 kali sama dengan lebih dari beta. Sifat automata. Kelakuan mesin bergantung pada rangkaian masukan yang diterima mesin tersebut. Setiap saat, mesin dapat berada pada suatu status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena adanya perubahan input. Setelah pembacaan input, sebuah automata selesai, mesin automata kemudian membuat suatu keputusan. Nah, ini ada juga jenis-jenis automata. Automata berhingga deterministik dan automata berhingga non-deterministik, automata pushdown, automata terbatas linear, dan mesin Turing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep dasar huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Dalam gramari, anggota alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Huruf kecil akhir alfabet melambangkan string. Sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa sampai beta. Huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal dan non-terminal. Simbol alfa dalam produksi alfa sampai beta disebut ruas kiri produksi, sedangkan beta disebut ruas kanan produksi. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai alfa sampai beta. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Pengertian non-terminal berasal dari kata non terminate atau belum atau tidak berakhir. Maksudnya derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Pengertian terminal berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat atau yang tersusun atas simbol-simbol terminal tersebut. Simbol terminal 1. Huruf kecil awal alfabet, misalnya A, B, C. 2. Simbol operator, misalnya plus, min, x. 3. Simbol tanda baca, misalnya koma, titik koma, titik. String tercetak tebal, misalnya if, then, else. Simbol non-terminal 1. Huruf besar awal alfabet, misalnya A, B, C. 2. Huruf S sebagai simbol awal. 3. String tercetak miring, misalnya E, X, B, R, S, T, N. Grammar dan klasifikasi Chomsky. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel VT, VN, S, dan Q, serta dituliskan sebagai G atau VT, VN, S, Q, di mana 1. VT himpunan simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. 2. VN himpunan simbol-simbol non-terminal. 3. S elemen dari VN, simbol awal atau simbol start. 4. Q himpunan produksi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berdasarkan komposisi bentuk ruas kiri dan ruas kanan produksi buka kurung alfa sampai beta tutup kurung, Noam Chomsky mengklasifikasikan 4 tipe grammar. Grammar tipe ke-0 UG, cirinya alfa, beta, unsur dari buka kurung VT atau VN, pangkat, koma, atau A, kurang dari 0. Grammar tipe ke-1 konteks sensitive grammar CSG, ciri sama dengan A, beta, unsur dari buka kurung VT atau VN, pangkat, 0, kurang dari A, kurang atau sama dengan beta. Grammar tipe kedua konteks free grammar CFG, cirinya A, beta, unsur tutup buka kurung VT atau VN tutup kurung. Grammar tipe ketiga regular grammar LG,
cirinya alfa unsur dari Vn, beta unsur dari buka kurung Vt, Vn, atau alfa unsur dari Vn, beta unsur dari Vt, Vn, Vt. Tipe sebuah grammar atau bahasa ditentukan dalam aturan sebagai berikut. Sebuah bahasa disebut bertipe kurang I, buka kurung I sama dengan 0,123 tutup kurung bahasa jika bahasa dapat dispesifikasikan berdasarkan tipe I bahasa tetapi tidak dapat dispesifikasikan setiap tipe I plus I bahasa. Contoh analisa penentuan tipe grammar. 1. Grammar G1 dengan K1 sama dengan buka kurung S A kecil B, B sampai B kecil B besar, B sampai B. Ruas kiri semua produksinya terdiri dari sebuah Vn, maka G1 kemungkinan tipe CFG atau RG. Selanjutnya, karena ruas kanannya terdiri dari sebuah Vt atau string Vt, Vn, maka G1 adalah RG. Yang kedua, grammar G2 dengan K2 sama dengan S sampai B, A kecil, B, B besar, B kecil, B sampai B. Ruas kiri sebuah produksinya terdiri dari sebuah Vn, maka G kemungkinan tipe CFG atau RG. Selanjutnya, maka ruas kanan terdiri dari Vt atau string, maka Vn, Vt, maka G2 adalah RG. Selanjutnya, derivasi kalimat dan penentuan bahasa. Contoh soal. Yang pertama, G1 adalah G1 sama dengan S sampai A kecil, A besar, A, 2, A sampai A kecil, A besar, A kecil, 3, B tutup kurung. Jawaban, derivasi kalimat terpendek S, A besar, A kecil, S, A kecil, B kecil, A kecil. Derivasi kalimat umum. Yang pertama, S, A besar, A kecil, S, A besar, A, S, A pangkat N, A besar, A pangkat N. 2. S, A, N, B, A pangkat N. Dari pola kedua kalimat disimpulkan L1 buka kurung G1 sama dengan buka kurung AN, B, AN atau N kurang dari 1. Selanjutnya, menentukan grammar sebuah bahasa. Yang pertama, sebuah grammar. Tentukan sebuah grammar reguler untuk bahasa. L1 sama dengan buka kurung AN atau N lebih atau sama dengan 1 tutup kurung. Jawab, G1 buka kurung L1 sama dengan S, A kecil, S besar atau A. Yang kedua, tentukan sebuah grammar bebas konteks untuk bahasa. L2 sama dengan himpunan bilangan bulat non-negatif ganjil. Jawab, langkah kunci sama dengan digital terakhir bilangan harus ganjil. Buat dua buah himpunan bilangan terpisah sama dengan genap G dan ganjil J. G2 buka kurung L2 sama dengan S, J
atau GS atau JS, G 0 atau 2, 4, 6, dan 8, J 1, 3, 5, 7, dan 9. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, mesin pengenal bahasa. Setiap kelas bahasa Chomsky terdapat sebuah mesin pengenal bahasanya masing-masing. Dalam kelas bahasa Chomsky terdapat 4 mesin pengenal bahasa. Yang pertama, Turing mesin. Yang kedua, linear bound automaton. Yang ketiga, pushdown automata. Dan yang keempat, finite automata atau automata hingga. Nah, setiap dari mesin tersebut memiliki kelas bahasanya masing-masing. Untuk Turing mesin atau mesin Turing, kelas bahasanya unrestricted grammar. Linear bound automaton, kelas bahasanya context sensitive grammar. Pushdown automata, kelas bahasanya context free grammar. Dan finite automata, kelas bahasanya regular grammar. Bagian 3, mesin Turing. Sebelum masuk ke materi mesin Turing, saya akan menjelaskan sejarah singkatnya. Jadi pada tahun 1936, sebelum terdapat program komputer, sebelum terdapat software maupun hardware, ada gagasan yang memodelkan sebuah mesin abstrak, sebuah alat mekanik untuk mengerjakan prosedur yang efektif, mana model tersebut disebut dengan mesin Turing. Nah, mesin Turing ini, isi dari teorinya adalah mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Tokoh penemunya adalah Alan Turing, yang kisahnya diangkat dalam sebuah film, judulnya The Imitation Game. Alan memiliki nama lengkap Alan Mathison Turing, seorang pria kelahiran London 23 Juni 1912. Beliau seorang matematikawan, seorang kriptanalis, dan ahli komputer. Beliau juga dikenal sebagai bapak dari ilmu komputer juga kecerdasan buatan. Karena komputer dari zaman generasi awal hingga komputer zaman sekarang, meski telah melalui banyak perubahan, perbaruan, hingga banyak generasi komputer yang hadir, akan tetapi tetap menggunakan konsep dari mesin Turing. Karena apa? Karena apapun yang dapat dilakukan oleh mesin Turing pasti dapat dilakukan oleh komputer. Jadi komputer dengan segala aspek apapun, kemajuan apapun, dasar yang digunakan atau konsep yang digunakan adalah konsep dari mesin Turing. Oke, masuk ke dalam bagian gambar dan ilustrasi dari mesin Turing. Nah, ini dia. Jadi dalam sebuah rangkaian mesin Turing itu terdapat pita, terdapat head atau kepala, dan otak yang dinamakan finite state control. Pitanya itu yang sebagai tempat diisinya data-data. Nantinya pita ini juga adalah jalan untuk head geser ke kanan ataupun geser ke kiri. Nah, fungsi-fungsinya apa aja sih dari komponen-komponen yang ada pada mesin Turing ini? Yang pertama, ada head atau kepala. Fungsinya untuk membaca dan menulis sel pita Turing. Dia ini mampu bergerak ke kiri atau ke kanan pada pita. Pada pita ini, dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, di dalam head ini terdapat FSC atau Finite State Control, adalah otak dari Turing mesin. FSC ini diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Nah, ini adalah ilustrasi dari Turing mesin program. Jadi mesin Turingnya bergerak sesuai dengan program yang telah dibuat. Jadi bisa dilihat di sini head-nya bergerak ke kanan ke kiri
mengubah data, ada yang dihapus, ada yang diganti, ada yang ditambahkan. Seperti itu sesuai dengan program yang dituliskan atau program yang telah diisikan pada FSC-nya, pada otaknya si head ini. Ilustrasi Turing mesin sebagai graf berarah. Yang pertama, sebagai graf, Turing mesin ini terdiri dari beberapa node dan beberapa edge. Apa sih node dan edge itu? Node adalah sebuah stata atau state, dan edge merupakan bobot atau isi yang dinotasikan sebagai triple. Di sini contohnya adalah A, B, dan D. Bagian 4, kondisi crash akan terjadi jika ditemui keadaan sebagai berikut. Ini dimisalkan grafnya adalah I. I ini memiliki sejumlah N node dan memiliki beberapa edge. Untuk node J1, pada gambar ini memiliki edge triple yang berisikan A1, B1, dan C1. Untuk node J2-nya berisikan edge triple, isinya A2, B2, C2, hingga seterusnya sampai ke node Jn yang berisikan edge dengan triple AN, BN, dan CN. Next, bagian 4, automata hingga akan dijelaskan oleh rekan saya, Robert. Kepada Robert dipersilahkan. Selanjutnya yaitu automata hingga didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel K, VT, M, S, Z. K yaitu himpunan hingga stata. VT yaitu himpunan hingga simbol input dalam kurung alfabet. M yaitu fungsi transisi menggambarkan transisi stata automata hingga akibat pembacaan simbol input. Fungsi transisi ini umumnya diberikan dalam bentuk tabel. S elemen K stata awal, Z himpunan K himpunan stata penerima. Ada dua jenis automata hingga. Satu yaitu automata hingga deterministik yaitu AHD. K sama dengan Q0, Q1, Q2. VT sama dengan A, B. S sama dengan Q0. Z sama dengan Q0, Q1. M sama dengan diberikan dalam bentuk tabel berikut. Lambang stata awal adalah node dengan anak panah. Lambang stata awal adalah node ganda. Automata dua yaitu automata hingga non-deterministik. Sebuah kalimat diterima automata hingga non-deterministik jika salah satu tracingnya berakhir di stata penerima. Himpunan stata setelah membaca string tersebut mengandung stata penerima. K sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. VT sama dengan ABC. S sama dengan Q0, Z sama dengan Q4, M sama dengan diberikan dalam bentuk tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Yang kelima yaitu kompilasi. Translator penerjemah. Translator atau penerjemah adalah sebuah program yang menerjemahkan sebuah program sumber source program menjadi program sasaran target program. Inputnya yaitu source program, translator, output sama dengan target program. Atau yaitu bahasa pemrogramannya input dan output. Assembler bahasa rakitan, outputnya bahasa mesin. Kompilator inputnya bahasa tingkat tinggi, outputnya bahasa tingkat rendah. Kompilator dan komponennya. Blackbox sebuah kompilator dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini. Program sumber dilanjutkan dengan kompilator dan bisa dilanjutkan dengan program sasaran atau juga pesan-pesan kesalahan atau error message. Sedangkan diagram rinciannya adalah program sumber dan ada dua bentuk, analisa dan sintesa. Program sumber dilanjutkan dengan menganalisa leksikal dan dilanjutkan dengan menganalisa sintaks dan dilanjutkan dengan menganalisa sematik. Sintesa dilanjutkan dengan pembentukan kode dan dilanjutkan dengan pengoptimalan kode.
Proses kompilasi dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama, analisa adalah program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara. Yang kedua, sintesa adalah membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.